Kalian lagi pengen naik kelas atau lagi dapat rezeki nomplok dan pengen beli sedan baru dari Mercedes-Benz? Rasanya mobil yang akan kita bahas kali ini cocok buat kalian. Kenapa demikian? Yuk, mari kita bahas lebih lengkap soal mobil ini. Ini adalah C-Class terbaru dari Mercy dengan bodi W206. Teman-teman, ini dia Mercedes-Benz C300 AMG Line. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks. Teman-teman, walaupun sekarang udah ada kelas A atau A-Class dari Mercedes-Benz yang dijual di Indonesia dalam versi paling murah, tapi rasanya image dari C-Class ini tuh nggak lepas dari mobil yang paling terjangkau, entry level, dan paling populer. Jelas aja, siapa coba petrolhead atau penggemar otomotif yang nggak kenal sama Mercedes-Benz W202 tahun 94 yang disebut dengan Cibo C180. Dan sekarang sudah menjadi seperti ini teman-teman bentuknya. Di tahun 2021 secara global sebenarnya Mercedes-Benz sudah meluncurkan mobil ini. Dan ini baru masuk Indonesia sejak pertengahan tahun 2022 ini. Cukup lama, tapi kita harus berbangga karena ini mobil sekarang udah dirakit di Indonesia atau buatan di Wanaherang, Jawa Barat sana. Menarik ya? Everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. By the way teman-teman, Mercedes-Benz Indonesia menjual C-Class terbaru ini W206 dalam dua versi, yaitu yang kami review sekarang, yaitu C300 AMG Line, dan satu lagi yang lebih murah, yaitu C200 Avantgarde Line. Dan ini yang kita review sekarang, yang paling sporty tampilannya. Di generasi terbaru ini, C-Class W206 memang tampak seperti Mercy modern pada umumnya kalau dari luar. Gak banyak perubahan yang dilakukan oleh Mercy dari segi eksterior. Satu kata yang langsung terlintas di benak kami, mobil ini mirip sekali S-Class, tapi versi kecil. Untuk C300 AMG Line, tampilannya sporty banget kayak yang tadi kami bilang. Grillnya kini ada ornamen logo Mercy. Terus dari samping, siluetnya ini nih, yang khas banget lini salon Mercedes-Benz. Dan tampak gagah pula dengan model pelek yang baru. Sementara dari belakang, nggak kalah ikonik sih. Namun satu hal, menurut kami, rasanya sekarang sulit untuk membedakan kelas Mercy dari garis desainnya. Paling bener sih bedainnya dari emblem di belakang dan dari dimensinya. Kalau dari luar kami bilang mobil ini masih sama kayak C-Class yang lama ataupun mirip dengan Mercy kekinian, enggak untuk dalamnya teman-teman. Lihat langsung, aura interiornya ini luar biasa, rasanya cantik banget. Terus juga kelihatan modern, futuristis, dan rasanya canggih gitu. Pasti kalian langsung salah fokus sama di depan sini. Tapi tahan, sebelum kita ngebahas ininya, kita bahas dulu yang lain. Mobil ini dari segi interior, rasanya bikin BMW seri 3 langsung ketar-ketir ya. Ataupun mobil ini bisa membuat calon pembeli E-Class mending turun kelas deh, supaya dapat interiornya yang mewah kayak gini. Anyway, posisi berkendara di sini khas banget C-Class. Rasanya compact gitu kabinnya, walaupun kelihatan mewah tapi tetap compact rasanya. Dan di depan sini, di depan gue tampilannya udah ada setir yang sporty abis, flat bottom. Ini gayanya ala-ala AMG gitu karena ini AMG Line. Di depan ada layar panel instrumen yang udah digital, dan ini bisa diganti-ganti teman-teman modenya. Kalau kalian bosan sama yang ini, yang normal, kalian bisa pakai yang sport, ada understate, ada juga navigasi, ada assistance, dan ada service. Tapi kami paling suka yang klasik. Terus di tengah sini, ini panelnya yang tadi gue bilang cantik banget ya. Dikasih clear carbon gitu, walaupun ya mungkin debatable ya, ada yang suka ada yang enggak. Tertutup semua kalau kita buka. Di tengah sini ada cup holder 2 buah, ada wireless charging, ada pengecasan atau USB port yang Type-C. Di belakangnya ada konsol atau kompartemen tertutup lagi yang bisa buat ngecas HP lagi-lagi. Dan ada kotak yang bisa buat naruh apapun. Yang bikin gagal fokus pastinya layar portrait seluas 11,9 inci yang dibekali dengan MBUX versi terbaru. Kalau kita nyetir ditemanin sama head unit ini, pasti rasanya menyenangkan sekali. Fiturnya lengkap mulai dari pengaturan mobil, fitur hiburan, sampai navigasi pun ada. Tapi jujur kami sih jarang pakai navigasi bawaannya, karena lebih nyaman kalau disambungkan ke Apple CarPlay atau Android Auto, dan buka Maps pakai aplikasi di handphone.
Oh ya, pengaturan jok, ambient light, sampai AC pun semua bisa dilakukan di layar ini. Tapi untuk volume, mode berkendara, kamera, sampai hazard, semua masih dikasih tombol yang konvensional. Kalau kita bicara soal mesin, pastinya karena ada dua tipe dari C-Class di Indonesia ini, ada dua pula pilihan jenis mesin yang ditawarkan. Ada yang mesin 1500 cc, ada yang mesin 2000 cc, pakai turbo dan 4 silinder. Kalau ini, C300 AMG Line ini pakai mesin 2000 cc, 4 silinder, yang kodenya M245, mesin generasi terbaru yang udah dibekali dengan EQ BIOS atau Integrated Starter Generator generasi kedua. Jadi mobil ini nggak hanya mobil biasa, tapi bermesin hybrid. Kalau harus menggambarkan mesinnya dengan satu kalimat, kami akan gambarkan dengan kalimat buas dan bisa diandalkan. Yes, mesin dari C300 ini diklaim punya tenaga 258 horsepower dan torsi 400 Nm. Lalu, dengan boost dari motor listrik bertenaga 48 voltnya, C300 ini dapat tenaga tambahan sekitar 20 horsepower dan torsi 200 Nm. Tentu angka itu nggak main-main dari seekor mobil bermesin 2000 cc. Asiknya lagi, mobil ini dibekali dengan transmisi 9 percepatan. 9 teman-teman. 9G-tronic Automatic Transmission. Jadi ada 9 gear untuk mobil ini atur-atur sesuai dengan kondisi berkendara kita. Makanya ketika kita nginjak gas atau ketika kita ngelepas gas, dia akan langsung menyesuaikan posisi giginya. Dengan seperti itu, mobil ini jadinya sangat efisien kinerjanya dan juga terus berjalan di tenaga yang menurut Mercy ini optimal. Kami tes, di rute dalam kota, C300 ini tembus rata-rata di 12 km per liter dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Sedangkan di rute tol, dapat di angka 15 km per liter dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Irit banget. Lanjut, kita bahas handling dan suspensinya. Handlingnya pastinya khas banget C-Class dan khas banget Mercy ya. Mobil ini compact walaupun dimensinya sebenarnya memanjang dan wheelbase-nya pun memanjang dibandingkan C-Class generasi sebelumnya. Tapi dengan dimensi yang lebih memanjang itu, pengendalian mobil ini tetap terasa baik teman-teman. Wow. Walaupun kalau kita goyang-goyang gini ya, ada beberapa sensor yang memperingati. Terus teman-teman, mobil ini juga secara handling sangat baik karena untuk dipakai muter balik, mobil ini rasanya dapat diandalkan. Nih, lihat ya, walaupun ini sebuah sedan, dimensinya panjang, tapi muter balik nggak jadi masalah. Asik, karena turning radiusnya yang cukup compact. Lalu, khasnya Mercy juga teman-teman, steeringnya sangat-sangat baik, feedbacknya terasa, dan cukup direct. Sedangkan suspensinya, mobil ini tergolong semakin empuk. C-Class itu generasi sebelumnya terkenal agak lebih sporty, tapi sekarang kembali ke C-Class yang dulu yang terasa lebih empuk, terasa lebih nyaman. Pastinya itu berkat suspensinya yang dibuat lebih baik dan sekarang profil bannya dibuat lebih tebal. Jadi mobil ini rasanya paket komplit, handlingnya cukup tajam dan suspensinya pun terasa nyaman. Dipakai sendiri enak, dipakai bawa keluarga pun rasanya bisa bikin keluarga nyaman. Nah, dari pengetesan lengkap ini kami jadi tahu berapa kelebihan dan kekurangan dari C-Class terbaru ini. Tadi kami disebutkan mungkin kelebihannya, tapi sekarang coba kita rangkum. Pertama, C-Class ini nggak cuma asik buat pengemudi, tapi juga buat penumpang belakang sini. Selain nyaman, di belakang sini juga private teman-teman. Privacy kita terjaga sekali karena ada di sini ada side curtain, bisa diangkat secara manual, dan ada curtain di belakang yang bisa diangkat lewat tombol di depan situ, otomatis. Jadi secara privacy, ini jempolan. Yang kedua, mobil ini juga nyaman sekali kabinnya. Selain tadi kami bilang di depan canggih banget kelihatannya, di belakang juga jadinya asik teman-teman. Selain ambient light-nya yang bikin mood jadi menarik ya. Sampai ke belakang sini ambient light-nya ada, dan di belakang sini yang paling kami suka adalah haptic sound dari pengaturan AC-nya. Sama metode pembukaan sunroof-nya yang asik banget kelihatannya.
kelihatan mewah banget. Yang ketiga, mobil ini asik dan praktis buat dikemudikan. Karena mobil ini punya kamera 360 teman-teman, yang disimpan di belakang sini dan tersembunyi. Jadi rapih untuk penyimpanannya. Dan mobil ini punya fitur parkir otomatis. Kita udah pernah ngetes parkir otomatisnya di waktu kita nge-review E-Class. Jadi kalian tonton kalau kalian belum. Menarik banget dan canggih banget. Keempat, kelebihan dari C-Class ini adalah akomodasi bagasinya yang lega banget. Serta pembukaannya yang udah power tailgate dan buka tutupnya praktis karena cepat. Bagasinya luas, kalau kurang bisa kalian tekan tombol ini untuk melipat joknya. Kelima dan terakhir teman-teman yang tadi kami bilang adalah mobil ini hadir dengan mesin yang bertenaga, mesin yang canggih, efisien, serta pengendaliannya yang menyenangkan sekali. Selain kelebihan, pasti mobil ini punya kekurangan juga, dan kami coba rangkum 5 kekurangannya. Pertama, C-Class terbaru ini pakai metode pengaturan jok yang kayak gini teman-teman. Baru, tapi ini agak canggung makanya. Karena dia nggak ditekan, kalau yang dulu kan agak bergerak gitu, kalau ini hanya disentuh dikit aja. Dan ini jadinya lumayan ngeselin sih kalau kita butuh buru-buru. Kedua, sebenarnya mobil ini tuh didesain untuk setir kiri, tapi untuk pasar Indonesia pastinya harus dipindahin ke kanan. Dan layaknya Mercy pada umumnya teman-teman, setirnya itu agak offset ke kiri sedikit. Mungkin tangan kanan kita harus dibiasakan lebih maju. Tapi nggak hanya itu, tombol-tombol di sini pun nggak digeser, nggak diputar posisinya. Pengendara harusnya dapat dengan mudah meraih driving mode. Tapi ini mode berkendaranya dipindahkan ke paling kiri, jadinya penumpang yang bisa ngatur nih. Sementara pengendara dapatnya malah tombol volume. Yang ketiga, tadi kami bilang kalau duduk di belakangnya nyaman teman-teman, karena private. Tapi sayang, di belakang sini, penumpang belakang nggak dapat USB port sama sekali. Jadi harus bawa power bank. Terus juga di belakang sini, hanya ada ventilasi AC, nggak ada pengaturan AC-nya. Jadi ya kurang lengkap lah ya. Keempat, mobil ini tuh mahal teman-teman. Harganya 1 miliar, lengkap fiturnya canggih, tapi sayang, mobil ini belum punya fitur berkendara semi-otonom. Belum ada adaptive cruise control, jadinya mobil ini ya rasanya kurang sempurna lah ya. Kelima dan terakhir, sebenarnya bukan kelemahan sih ya, tapi lebih ke kekurangan umum berkendara pakai mobil sedan di Indonesia. Karena jalan Indonesia itu masih belum banyak yang mulus-mulus. Mobil ini tuh jadinya agak kurang fleksibel teman-teman. Kayak kami aja pakai sehari-hari jadi agak harus hati-hati, takut baret gitu ya bawahnya, takut gesrok. Apalagi kalau ngeliatin posisi tidur. Mobil ini lumayan ceper dan juga approach angle-nya lumayan terbatas. Tapi ya beauty of sedan, jadi beauty is pain, harus hati-hati ketika pakai mobil sedan. Jadi terjawab sudah kan, kenapa tadi di awal gue bilang mobil ini cocok banget buat kalian yang pengen naik kelas, pengen punya sedan Mercy pertama, dan C-Class adalah jawabannya. Karena selain mobil ini tampak mewah dari depan, walaupun ya nggak banyak berubah dari yang lama, dan mobil ini tampak mewah sekali dari dalam. Jadi pas banget kalau kalian bawa pasangan, atau kalau kalian pengen bawa calon mertua, pengen impress mereka gitu ya, mobil ini tuh jadi jawabannya. Karena pasti masuk ke dalam langsung terpesona. Selain itu, mobil ini juga hadir dengan mesin yang bertenaga, buas banget, tapi efisien, jadi irit bahan bakar, canggih fitur-fiturnya, dan ini adalah sebuah Mercy teman-teman. Kalau kalian beli ini udah pasti jadi simbol orang kaya, atau kalau kalian orang kaya baru, rasanya pas lah punya Mercedes-Benz C-Class C300 AMG Line ini. Tapi kalian sebelum beli harus tahu dulu kalau mobil ini, kami cek di STNK-nya, mobil ini adalah mobil yang platnya plat perusahaan dari Jakarta Selatan. Pajak tahunannya 16 juta teman-teman. Jadi kalian harus siapin uang segitu untuk punya mobil ini untuk bayar pajaknya. Dan mobil ini dijual dengan harga 1 miliar 95 juta rupiah dalam status off the road. Sementara kalau kalian pengen lebih murah lagi, ada yang trim Avantgarde C200 dijual dengan harga 970 juta dan off-road. Pilihan lainnya kalau nggak pengen Mercy ada BMW seri 3, harganya lebih murah dari ini, tapi interiornya gua jamin ini lebih menyenangkan dibandingkan BMW seri 3. Walaupun eksteriornya sama mesinnya mungkin debatable lah ya. So, pendapat kalian gimana teman-teman? Apakah mobil ini layak buat menjadi Mercy pertama kalian? Kalau kalian orang kaya baru. Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal Lupertik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk subscribe juga. Sekian teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.